sebuah dokumen dokumen perencanaan tahunan di mana dokumen tersebut berisi program, kegiatan, kemudian tujuan apa yang akan dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Tegal. Yang sangat mencolok sekali adalah soal penguatan kelembagaan, Mbak. Itu tahun 2025 ya, karena melibatkan khusus anggota DPR RI, yaitu pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ya. Selain itu adalah non tahapan dan ini non budgeter. Ada beberapa kegiatan yang menyentuh dimensi spiritualitas dari Bawaslu itu sendiri. Misalnya tentang ngaji demokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bawaslu, selamat datang di podcast Bawaslu Kabupaten Tegal. Senang sekali saya Dian Rahmawati dapat kembali menyapa sahabat Bawaslu di podcast perdana Bawaslu Kabupaten Tegal. Kali ini tema kita itu sangat penting sekali, yaitu sosialisasi rencana kinerja Bawaslu Kabupaten Tegal di tahun 2026 bersama narasumber yang tentunya berkompeten. Beliau adalah Bapak Farid Bani Adam, anggota Bawaslu Kabupaten Tegal. Selamat siang Pak Farid. Selamat siang Mbak Dian. Selamat datang nih Pak di podcast perdana Bawaslu Kabupaten Tegal di tahun 2026. Boleh Pak Farid menyapa sahabat Bawaslu terlebih dahulu Pak? Selamat siang sahabat Bawaslu semuanya, khususnya sahabat Bawaslu yang ada di wilayah Kabupaten Tegal. Tahun 2026 Bawaslu Kabupaten Tegal hadir kembali untuk mensiarkan segala macam program kegiatan yang ada di wilayah Kabupaten Tegal. Dan pada podcast kali ini Kabupaten Tegal hadir perdana Divisi SDM Organisasi dan Diklat dalam rangka untuk mensosialisasikan rencana program kerja yang ada di Bawaslu Kabupaten Tegal khususnya pada tahun 2026. Baik Pak Kordif, kita langsung aja ke topik utamanya nih Pak. Ya Mbak Dian. Sebenarnya apa sih Pak yang dimaksud renja atau rencana kerja di dalam Bawaslu Kabupaten Tegal itu sendiri Pak? Terima kasih Mbak Dian, pertanyaan yang sangat menarik sekali terkait dengan apa itu renja ya. Jadi kan renja itu kan singkatan, kependekan ya. Panjangannya adalah rencana kerja. Apa yang akan dilakukan, apa yang akan dikerjakan oleh Bawaslu Kabupaten Tegal khususnya di tahun 2026. Alhamdulillah posisi sampai sekarang Bawaslu itu sendiri masih ada, masih eksis, termasuk juga Bawaslu Kabupaten Tegal Mbak, sampai di tahun 2026. Karena masih ada, tentunya kan ini harus diimbangi dengan kinerja ya. Karena bagaimanapun juga Bawaslu ini kan menjadi sebuah lembaga yang diamanatkan oleh undang-undang untuk menjaga, mengawal, merawat dari demokrasi yang ada di negeri ini ya. Jadi istilah dalam Islam kan mungkin ada Al-Quran ya, untuk di Kabupaten Tegal renja itu ya saya istilahkan sebagai kitab suci begitu. Sebuah dokumen dokumen perencanaan tahunan di mana dokumen tersebut berisi program, kegiatan, kemudian tujuan apa yang akan dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Tegal supaya di tahun 2026 ini bisa lebih tertata lagi Mbak. Kemudian Pak Kordif, seberapa penting sih Pak ini renja ini dalam mendukung kinerja dan arah kebijakan Bawaslu ke depannya ini Pak? Seberapa penting renja ini ya? Kalau saya tadi mengibaratkan renja ini menjadi sebuah pedoman kitab suci, mungkin kalau di manusia itu kan ada roh, ada nyawa.
Saya ibaratkan lagi itu seperti itu, Mbak. Jadi Renja ini merupakan sebuah pedoman apa yang akan dilakukan. Manusia tanpa pedoman kan jalannya tanpa arah ya, Mbak. Kemudian sangat penting sekali ya, Pak. Iya, sangat penting sekali, sangat urgen sekali. Kemudian tidak ada nyawanya ya manusia tidak akan bergerak. Betul, Pak. Ya, organisasi ini harus ada nyawanya. Nyawa itu apa? Nyawa ini adalah terletak di Renja. Kegiatan. Nah, kegiatan ini perlu di planning sedemikian rupa sehingga perlu direncanakan, kemudian diprogramkan, disebutlah kemudian dengan rencana kinerja khususnya yang ada di Bawaslu Kabupaten Tegal ya. Pada tanggal 5 Bawaslu Kabupaten Tegal itu sudah melakukan rapat internal ya untuk membahas segala macam program apa yang akan dilakukan baik dari ketua kemudian anggota Bawaslu Kabupaten Tegal itu. Kemudian di tanggal 13 itu Bawaslu Kabupaten Tegal pimpinannya beserta jajaran sekretariat melaksanakan rapat pleno untuk memutuskan rencana kinerja Bawaslu Kabupaten Tegal khususnya di tahun 2026 ini, Mbak. Baik, Pak Kodif. Ya. Pak Kodif, kalau boleh tahu nih Pak, apa sih Pak yang membedakan fokus kerja Bawaslu di tahun 2026 ini dibandingkan dengan tahun 2025 atau tahun sebelumnya nih Pak? Apakah ada tantangan-tantangan baru Pak atau gimana nih Pak Kodif? Oh ya, di poin yang ketiga pertanyaannya adalah ciri khas program kerja rencana kinerja antara tahun 2025 dengan tahun 2026 ya, Mbak. Tentunya program yang sudah terlaksana di tahun 2025 yang bisa kita serap, bisa kita ambil, yang sangat mencolok sekali adalah soal penguatan kelembagaan, Mbak. Itu tahun 2025 ya, karena melibatkan khusus anggota DPR RI ya, khusus di daerah sini ya. Itu ciri khas tahun 2025. Adapun tahapan yang berjalan itu kan meskipun ini sifatnya adalah non tahapan tapi bersentuhan dengan tahapan. Apa itu? Yaitu pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ya. Selain itu adalah non tahapan dan ini non budgeter, Mbak. Iya. Mirip iya. Di tahun 2026 ini juga mirip dengan tahun 2025. Non budgeter ya, Pak. Kan efisiensinya lebih ketat lagi ya, lebih giat lagi. Jadi kabarnya belum ada kegiatan sama sekali di tahun 2026 sampai akhir nanti ya. Ya ibarat orang itu puasa Senin Kemis, Mbak ya. Tahun 2025 sabuknya 1, tahun 2026 sabuknya 2. Ya, kemudian program yang masih berjalan juga seputar pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Dan alhamdulillah di tahun 2025 Kabupaten Tegal itu mendapatkan predikat di tingkat Bawaslu Republik Indonesia. Itu luar biasa sekali. Nah, ini masih bisa berjalan, Mbak. Masih dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Tegal di tahun 2026. Kemudian ada beberapa program lagi, misalnya di SDM khususnya ada kan yang namanya Jumpa Sehati ya, kemudian Jumpa Berlian ya. Itu juga masih berjalan dilaksanakan. Adapun tahun 2026 ini mungkin fokusnya ke pengawasan partisipatif, di mana pengawasan ini titik tujuannya yang dulu di tahun 2025 itu tidak ada atau belum ada, maka di tahun 2026 ini menjadi titik sentral. Misalnya yang kemarin di 2025 itu tidak ada karena keterbatasan jumlah itu. Jadi sasarannya sementara di tahun 2025 ini hanya ke sekolah, hanya ke kampus. Lah untuk tahun 2026 ini ada spesialis, yaitu wilayahnya adalah
pesantren, Mbak. Ya. Jadi kita akan menyasar pesantren. Kemudian karena di tahun 2026 ini berhimpitan juga dengan bulan suci Ramadan, maka ada beberapa kegiatan yang menyentuh dimensi spiritualitas dari Bawaslu itu sendiri. Misalnya tentang ngaji demokrasi. Ya, ngaji itu kan dari bahasa mirip-mirip bahasa untuk seperti kita menelaah begitu ya, mengkaji ya. Kalau kita bicara ngaji itu kan ngajinya di kitab suci lah. Ini ngajinya soal ngaji demokrasi. Ya, kemudian ada kegiatan yang berkaitan juga dengan bulan Ramadan, misalnya adalah kegiatan sebelum beraktivitas, Mbak. Pagi hari itu Bawaslu Kabupaten Tegal di sini akan melaksanakan kegiatan yaitu mendengarkan tadarus ya. Jadi sebelum keluarga besar Bawaslu Kabupaten Tegal membaca Al-Quran itu mendengarkan dulu ya, melewati audio yang tersedia itu seputar selama Ramadan itu ya, Pak. Kegiatan Ramadan ya. Kemudian kegiatan lagi ya ada misalnya peningkatan kualitas SDM, kapasitas, kemudian kajian hukum, itu juga masih berjalan dilaksanakan di tahun 2026 dengan kajian yang berbeda. Begitu, Mbak. Kalau secara garis besarnya nih Pak, apa sih Pak yang paling menjadi prioritas utama nih Pak dalam rencana kerja Bawaslu Kabupaten Tegal di tahun 2026 nih Pak, yang menjadi prioritas utamanya? Prioritas utamanya adalah yang pertama, karena ini sekali lagi bersentuhan dengan tahapan, meskipun kegiatannya non tahapan, jelas adalah pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Itu utama karena Bawaslu kan mengawasi seluruh tahapan dari jalannya tahapan itu sendiri. Pemilu dan pilkada sudah berakhir dan tahapan berakhirnya itu belum berakhir. Masih ada tahapan yang berjalan. Apa itu? Yaitu pemutakhiran data pemilih berkelanjutan untuk menuju nanti pemilu lagi maupun pemilu pilkada lagi di tahun 2029 ya. Jadi meskipun bahasanya duwe gawenya atau acaranya sudah berakhir di momen pemilu maupun pilkada, tetapi ada tahapan yang terus berjalan dan tidak nanti akan sampai di pemilu dan pilkada di tahun 2029. Itu yang utama. Jadi kita tetap fokuskan untuk pengawasan yang pertama, kemudian pencegahan terhadap segala minimalisasi dugaan-dugaan pelanggaran ya, karena kan konsentrasinya ke sana. Kemudian penindakan pelaporan juga seperti itu, Pak. Jadi mungkin konsentrasi di pemilu 2026 seperti itu. Kemudian untuk menuju itu kan perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat luas. Lah itu bingkisannya adalah melalui kegiatan yang namanya sosialisasi pengawasan partisipatif atau yang kami namakan dengan kegiatan soswatif. Itu, Mbak. Berarti dalam menjalankan rencana kerja tersebut nih Pak, program apa saja sih Pak yang paling menyentuh langsung kepada masyarakat nih Pak? Yang langsung bersentuhan dengan masyarakat langsung ya jelas sosialisasi pengawasan partisipatif itu jelas langsung berhadapan, bertatapan face to face, Mbak ya. Bisa bercakap, berdiskusi, berdialog, tapi ya secara maya kita juga bersentuhan, Mbak. Jadi ibaratnya
langsung bisa, tidak langsung juga bisa. Yang tidak langsung juga langsung, Mbak. Langsung ke masyarakat. Iya, langsung ke masyarakat kan melalui publikasi sosialisasi itu juga langsung bersentuhan dengan masyarakat. Tapi medianya berbeda. Ya, kalau Soswatip kan bisa langsung interaksi, turun langsung berjumpa. Kalau yang daring, yang dunia maya ya lewat dunia goib, Mbak. Betul. Ya. Pak Kodif, kalau ini bagaimana sih Pak strategi Bawaslu Kabupaten Tegal dalam memperkuat pengawasan partisipatif di tahun 2026 itu strateginya bagaimana nih Pak? Jadi strategi yang akan dilakukan ya oleh Bawaslu Kabupaten Tegal ini fokusnya ke kolaborasi, Mbak. Kolaborasi dengan berbagai masyarakat, elemen penting, karena masyarakat itu menjadi bagian penting dari Bawaslu itu sendiri. Ya, mereka adalah mata dan telinga dari Bawaslu, khususnya yang ada di Kabupaten Tegal itu, Mbak. Baik, Pak Farid, kalau bentuk partisipasi masyarakat nih Pak, apa sih yang paling diharapkan oleh Bawaslu Kabupaten Tegal, Pak? Apa yang paling diharapkan oleh Bawaslu terhadap bentuk partisipasi masyarakat? Ya, masyarakat kan. Jadi apa sih yang sebenarnya diharapkan oleh Bawaslu Kabupaten Tegal terhadap masyarakat ini adalah masyarakat diharapkan aktif, Mbak. Aktif dalam apa? Dalam mengawasi jalannya demokrasi yang ada di wilayah Kabupaten Tegal. Bawaslu Kabupaten Tegal mustahil berjalan sendiri, Mbak. Jumlahnya terbatas. Siapa yang bisa mendukung itu semua? Ya masyarakat, Mbak. Jadi masyarakat harus terlibat secara aktif dalam ikut berpartisipasi, ikut mengawasi juga dari jalannya demokrasi yang ada di wilayah Kabupaten Tegal, begitu, Mbak. Baik, kemudian Pak Farid, jika masyarakat menemukan dugaan pelanggaran nih Pak, bagaimana sih mekanisme pelaporan yang ingin terus disosialisasikan pada tahun ini, Pak? Jadi apabila masyarakat menemukan berbagai macam dugaan ya pelanggaran, menemukan ingin melaporkan ya, itu ada berbagai mekanisme ya, baik secara langsung maupun secara tidak langsung ya, Mbak. Secara langsung ya mereka bisa melaporkan langsung datang ke kantor Bawaslu Kabupaten Tegal ya, yang ada di Jalan Ahmad Yani di Porocot, Slawi. Nanti petugas di sana akan menjelaskan berbagai macam mekanisme pelaporan. Selain secara langsung, masyarakat juga bisa melaporkannya secara tidak langsung, yakni melalui media sosial ya Bawaslu Kabupaten Tegal, begitu, Mbak. Jadi jangan sungkan, jangan rikuh, jangan takut apabila masyarakat menemukan misalnya seperti halnya jalannya proses ini ya, yang pemutakhiran berkelanjutan ya, ada warga yang meninggal dunia misalnya, tetapi masih ada dalam daftar pemilih ya, dalam terdaftar, itu bisa dilaporkan, nanti akan diproses lebih lanjut karena sudah menjadi tanggung jawab dari Bawaslu, segala macam laporan ya harus ditindaklanjuti ya. Selanjutnya nih Pak Farid, dengan seluruh rencana kerja yang telah disusun nih Pak, apa sih Pak harapan besar dari Pak Farid untuk pengawasan pemilu atau pemilihan di Kabupaten Tegal ke depannya nih Pak? Ke depan Bawaslu Kabupaten Tegal berharap agar pemilu, pilkada ataupun iklim demokrasi ini bisa terwujud ya, Mbak, dengan segala macam dinamika yang terjadi, itu menjadi pemilu yang jujur, yang adil, yang berintegritas, transparan. Kemudian yang lebih penting dari itu adalah meningkatnya soal kesadaran masyarakat, soal partisipasi masyarakat dalam hal apa? Dalam hal pengawasan
partisipatif. Itu yang kami harapkan, sebab sekali lagi masyarakat merupakan mata dan telinga dari Bawaslu. Bawaslu mungkin kalau tahapan baik pemilu maupun pilkada, meskipun dengan jumlah SDM dari tingkat kecamatan, Panwascam, kemudian ada kelurahan, desa, PTPS pun masih terbatas, Mbak. Betul. Apalagi saat ini, Mbak, yang tidak ada badan ad hoc. Ya, terbatasnya lebih terbatas, Mbak. Iya, terbatas ya, Pak. Iya, sangat terbatas, Mbak. Iya, di tahapan saja terbatas, apalagi yang non tahapan. Jadi siapa yang bisa bekerja sama, siapa yang bisa berkolaborasi, ya sekali lagi adalah masyarakat. Mereka adalah bagian penting dari penjaga demokrasi. Baik. Begitu, Mbak. Oke. Terakhir nih Pak Farid, ya. Mungkin ada pesan untuk jajaran pengawas pemilu atau staf Bawaslu Kabupaten Tegal nih Pak, terkait semangat menjalankan program kerja di tahun 2026 nanti nih Pak. Oh ya, pesannya yang pertama adalah jangan lupa jaga kesehatan, Mbak. Sebab menurut prediksi ya, Mbak, ya bukan menurut ramalan ahli nujum, bukan. Ini menurut BMKG, situasi sekarang ini adalah mataharinya jarang muncul, Mbak. Ya, jadi lebih dominan adalah musimnya adalah musim hujan, lebih dominan sionya adalah sio air. Jadi karena musimnya tidak menentu, ya sekali lagi jaga kesehatan, karena bekerja itu kan butuh stamina, butuh kesehatan. Nah, kesehatan itu harus dijaga dengan berbagai macam cara, ya. Karena ya sekali lagi pekerjaan apapun tidak akan selesai. Ya, kalau tidak sehat, ya. Sehat itu penting, sehat hati, sehat pikiran. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jelas karena Bawaslu ini sebuah lembaga resmi oleh negara, yang diamanatkan oleh negara, maka yang kedua, jajaran sekretariat Bawaslu harus bekerja secara profesionalisme, ya. Itu jelas ya, Mbak. Kemudian menjaga integritas. Itu juga sudah digariskan, ya, sudah digaungkan, ya, digembar-gemborkan, ya, untuk menjaga integritas. Kemudian soal netralitas, soal soliditas itu juga dipertahankan. Terus yang terakhir mungkin semangat kebersamaan, Mbak. Ya, ini harus tetap dirawat, tetap dijaga, karena bagaimanapun juga sebuah rumah itu tidak akan bisa dibangun kalau tidak bersama-sama, ya, Mbak. Nah, kebersamaan ini harus selalu dirawat, dijaga, agar sekali lagi demokrasi yang ada di wilayah Kabupaten Tegal ini bisa tercipta dengan baik. Begitu, Mbak. Terima kasih banyak Pak Farid atas Mbak. Sama-sama, Mbak, yang sangat informatif, ya, Pak. Dan terima kasih sudah bersedia menjadi narasumber kita pada hari ini. Ya, Mbak, sama-sama, Mbak. Sahabat Bawaslu, sekian podcast kita kali ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Farid bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya Dian Rahmawati, mohon maaf apabila ada kesalahan kata sepanjang podcast kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.